Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada ibadah hari Minggu tanggal 27 September 2020 ini. Meskipun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tetapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan ibadah kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan September ini. Dengan penuh kerinduan, mari kita datang menghadap Tuhan. Dalam ibadah saat ini, seraya membuka diri agar kita mendapatkan hikmat Tuhan untuk menjalankan hidup ke depan sesuai kehendak-Nya. Umat Tuhan, kami panggil untuk berdiri dan kita akan memuji namanya dari PKJ 11 ayat 2 dan 3. Inilah hari Minggu. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara, kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita merenungkan keberadaan hidup kita saat ini, sudahkah kita memiliki makna yang benar tentang keberadaan hidup kita?
untuk memperoleh hidup yang penuh makna, maka kita harus memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan. Selaku orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berhikmat. Dengan hikmat Tuhan, kita akan selalu menghargai dan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Mari kita memuji namanya kembali dari PKJ 138 ayat yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, walaupun kadang kehidupan kita tidak terlepas dari banyak tantangan dan penderitaan. Justru di tengah tantangan dan penderitaan itulah kesetiaan iman itu diuji. Apakah kita kuat bertahan menjadi anak Tuhan, ataukah kita menjadi lemah dan tak berdaya? Satu pengharapan kita kepada Allah, yakni Allah penuh belas kasih setia. Sabdanya melalui Injil Lukas 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, marilah kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah belajar mengasihi setulus hati? Belajar berbelas kasih kepada sesama sebagai wujud mengasihi Allah. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Amin.
menyanyikan NKB 13 ayat yang pertama dan ketiga. O Allahku, jenguklah diriku. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Ini terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13 yang demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 378 bait pertama sampai dengan yang kedua, yang diperbuat Allah. Silakan duduk kembali.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam sejarah kehidupan umat-Mu. Dan kami pun masing-masing Tuhan telah mengalami perjumpaan dengan bermacam-macam situasi. Dan saat ini juga kami diizinkan untuk berdiam diri kembali merenungkan firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah melalui Roh-Mu yang kudus, dan kami siap mendengarkan, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 21, ayat 23 sampai dengan ke-32. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32 yang demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Papa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita pada saat ini pada sebagai tanda kesetiaan. Kalau kita baca atau kita dengarkan tadi pembacaan firman Tuhan di dalam bacaan kita pada hari ini, maka kita tidak bisa tidak akan menemukan satu tema besar. Nah, inilah katekinya, apakah tema itu bukan tema yang ibadah sebagai tanda kesetiaan ya, nanti balik ke situ lagi. Tapi satu kata saja. Nah, masih takut salah ya, tidak apa-apa. Toh juga pasti salah. Jadi jawaban yang saya maksudkan adalah konsistensi. Kenapa demikian? Karena bagi orang Yahudi, mereka berusaha untuk secara konsisten menaati segala sesuatu dengan runtut, dengan cermat. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha mematuhi syariatnya, hukum-hukumnya, tata sinagogenya dengan ketat seturut dengan Taurat. Begitu pula para imam, segala aturan-aturan di dalam bait suci dilakukan dengan ketat, dengan konsisten, sesuai dengan pandangannya bahwa pusat ibadah adalah bait suci. Kalau orang Farisi itu pusat ibadah adalah Taurat dan mereka lah pemegang Taurat. Jadi mengikuti mereka, maunya begitu. Nah, tetapi Yesus mencoba melihat atau tepatnya memperlihatkan bahwa ternyata mereka tidak konsisten. Mereka tidak sungguh-sungguh berjalan lurus sesuai dengan dasar dan tujuan mereka. Mereka pasti menyadari bahwa sejak semula Allah itu berbicara dirinya sebagai Raja. Kerajaan Allah karena sejak penciptaan sudah memiliki kuasa dan kuasanya didelegasikan pada manusia. Manusia diberi kuasa atas bumi ini. Manusia tidak bisa bertanggung jawab, makanya dipilih satu umat, kemudian dipilih raja, kelola dengan pemerintahan seorang raja. Sebelumnya adalah hakim-hakim, tapi hakim-hakim juga sering ditolak. Pada akhirnya mereka minta raja, dan ketika mendapat raja, mereka masih dipelihara dalam ibadah dengan para imam, dan mereka diajari firman Tuhan melalui para nabi. Jadi raja, imam, dan nabi itu adalah sebuah bangunan iman mereka, bangunan di dalam memelihara iman mereka, di dalam menetapkan ketentuan-ketentuan iman bagi mereka. Karena mereka merasa jauh untuk bisa langsung mendengar, mengerti tentang pemerintahan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus. Pertanyaan itu sebenarnya adalah sebuah jebakan, yaitu dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal itu. Karena kalau dikatakan dengan kuasa Allah, dia adalah anak Allah, itu sering dikatakan menghujat Allah. Karena kalaupun ada yang bisa dikatakan sebagai anak Allah, pada waktu itu adalah Raja Israel. Dan Yesus itu dianggap sebagai orang biasa. Ya, dia orang miskin, dia bukan keluarga raja, walaupun sebenarnya orang tuanya mengetahui bahwa Yesus memiliki darah Raja Daud, karena Yesus sendiri adalah keturunan dari Maria yang adalah
keturunan dari Raja Daud. Tapi Yesus sebenarnya bukan benar-benar keturunan dari Maria, walaupun lahir dari kandungan Maria, Yesus bahkan adalah dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri. Oleh sebab itu, sebenarnya tidak perlu dan tidak layak orang bertanya pada Yesus, dengan kuasa siapakah engkau melakukan hal-hal itu. Pengajaran, tugas-tugas pembinaan, dan pelayanan kesembuhan itu atas dasar siapa? Karena keimaman Yesus sebenarnya itu lebih tinggi daripada keimaman Harun, dan kenabian Yesus adalah lebih tinggi daripada kenabian semua nabi, karena dia adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan kerajaan Yesus itu lebih tinggi daripada kerajaan Daud, karena sebenarnya dia adalah firman sendiri yang menciptakan segala sesuatu dan memerintah segala sesuatu. Oleh karena itu, pertanyaan ini tidak layak. Tetapi ketidaklayakan itu bukan karena jawabannya, tetapi karena motivasi mereka yang ingin menguji atau ingin menjatuhkan Yesus. Ketika Yesus dikatakan, aku ini adalah raja, dia bisa dituntut melawan kaisar, dia bisa dipersalahkan. Nah, Yesus mengetahui konsistensi, keruntutan dari cara berpikir orang-orang Yahudi. Dan setiap raja pasti ditahbiskan oleh seorang imam. Nah, saya ulangi, seorang raja itu pasti ditahbiskan oleh seorang nabi. Contohnya Raja Saul dan Raja Daud ditahbiskan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Nah, persoalannya, apakah Yohanes Pembaptis adalah nabi? Dan mereka tahu bahwa orang-orang itu percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi. Orang-orang lain percaya bahwa Yesus adalah nabi. Tapi kalau bicara masalah kuasa, itu kalau nggak kuasa imam, ya kuasa raja. Lalu atas dasar apa? Ya atas dasar Yohanes Pembaptis. Karena berarti yang menunjuk tentang Yesus, yang membenarkan Yesus, bahkan yang memproklamasikan Yesus, itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi dalam ukuran pikiran Yahudi, ketika Yohanes Pembaptis itu dia adalah seorang nabi, maka dia memiliki sebuah otoritas untuk menabiskan. Dan bukan hanya nabi, saudara, nabi itu pada waktu itu hampir tidak terdengar lagi. Sehingga kenabian seorang itu diukur dari karisma, dari perbuatannya. Nah, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria. Dan Imam Zakaria itu siapa? Seorang imam besar. Dia pernah menjadi imam kepala. Jadi tidak disangsikan lagi bahwa Yohanes adalah keluarga Lewi, keluarga imam. Tapi ternyata dia juga punya fungsi sebagai nabi. Kadang-kadang memang ada peran ganda, seperti Deborah, seorang nabiah, tapi dia juga seorang hakim. Nah, peran ganda itu biasanya orang-orang yang istimewa, seperti Musa dan sebagainya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang punya peran ganda sebagai nabi, tapi dia juga adalah sebagai imam yang membawa orang-orang pada pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Yesus punya otoritas. Yesus sendiri bisa mengatakan, oh itu saya dari Yohanes Pembaptis. Selesai kan, seolah-olah. Gitu. Kamu mau bilang apa? Selesai gitu. Tapi ya bukan itu yang Yesus minta. Yesus minta untuk ayo konsisten dalam berpikir, dalam berlaku, dalam bertindak. Dan ini sulit buat saya dan buat banyak orang.
Ternyata kita memang harus belajar banyak di sini. Nah, saya melihat di sini bahwa ternyata Yesus kemudian melanjutkan menjelaskan itu melalui perumpamaan tentang dua anak. Memang dua anak ini seringkali digambarkan. Yang pertama itu adalah bangsa Israel yang sulung, dan yang bungsu adalah yang kemudian. Karena bangsa Israel ditolak, maka Allah memberikan pilihan itu pada bangsa-bangsa lain. Itu bangsa-bangsa yang percaya kepada keturunan dari Raja Israel yang dijanjikan itu. Keturunan dari Daud, bahwa pemerintahannya tidak akan putus sampai selama-lamanya. Berkat Abraham tidak akan putus untuk selama-lamanya. Dan itu jatuh pada Yesus. Sehingga semua bangsa, masuk bangsa Indonesia, itu bisa diselamatkan, bisa menjadi umat kerajaan Allah, bisa menjadi anak-anak Allah ketika mengikuti Yesus. Dan Yesus adalah Raja yang konsisten. Walaupun secara fisik dia tidak kelihatan sebagai seorang yang tinggal di istana dengan kereta kencana, kereta emas, dengan kuda yang banyak. Karena memang sebenarnya rancangan Allah sejak semula kalau kita perhatikan dalam Ulangan 17 tidak seperti itu bagi Raja Israel. Raja Israel adalah raja yang takut akan Allah. Yesus itu setia kepada Allah sampai mati. Yesus konsisten dalam hidupnya. Yesus mengatakan sebelumnya bahwa ia akan mati dan bangkit kembali dan menunjukkan jalan ke surga, dan ia akan ke surga dan menyediakan tempat bagi para murid yang mengikutinya. Kita tidak tahu, di sekularan banyak suara-suara yang mengatakan akulah yang tahu jalan dan sebagainya. Bahkan ada orang yang menganggap ada juru selamat lain, yang ternyata juru selamat pun minta untuk didoakan keselamatannya oleh orang banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi juru selamat? Tapi Yesus sendiri sudah selamat, sudah jelas dia selamat, karena dia sudah mengatakan dan terjadi bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit. Dia mengatakan, kenapa dia juru selamat kalau dia sendiri mati? Justru dia mati supaya dia bisa bangkit. Enggak ada orang bisa bangkit tanpa mati dulu. Ya bangkit semangatnya mungkin bisa, tapi bangkit dalam arti bangkit dari kematian tidak bisa. Dia harus mati dulu, dia mengalahkan kuasa maut, dia merebut orang-orang pilihan, dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengikuti dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar apa? Konsistensi itu adalah konsistensi ketika orang beriman. Ketika orang beriman kepada Tuhan, dia harus pegang apalah dia, dari mana dia, aku satu biji sesawi, aku akan bertumbuh. Lalu kemudian dia tahu tujuannya, dia akan bertumbuh menjadi pohon sesawi yang bisa menghasilkan banyak cabang dan banyak buah. Jadi dia bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi seorang yang beriman, itu dikatakan dalam bagian sebelumnya, Yesus bicara tentang iman, dia memang harus mantap di dalam konsistensinya, bukan dalam perkataannya saja. Banyak contoh, misalnya Simon Petrus dulu, awalnya orang yang berkata-kata banyak, orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi ternyata tidak melakukan. Banyak Yesus katakan tentang hal itu. Saya sempat berpikir dulu bahwa kalau penting orang itu percaya dan mengaku Yesus Juru Selamat, dia mengatakan bahwa dia bertobat, maka dia pasti selamat. Nanti dulu saudara, kalau kita baca dalam Matius 7, kita baca dalam Matius 10, Matius 15, Matius 19, Matius 25, kita baca dalam Yohanes, dalam kitab Wahyu, selalu dikatakan dalam perjanjian baru bahwa perbuatan itulah yang berhubungan dengan kerajaan surga. Karena perbuatan itu menunjukkan iman, bahwa dia percaya kepada Yesus.
Makanya sering ada perdebatan, apakah mungkin Mahatma Gandhi yang bukan beragama Kristen itu selamat? Saya tidak mengatakan bahwa Mahatma Gandhi selamat, tapi saya mengatakan bahwa kita tidak mungkin menghakimi bahwa dia tidak selamat hanya gara-gara dia tidak beragama Kristen. Karena pada waktu itu, zaman dia, orang-orang yang beragama Kristen adalah orang-orang Inggris yang adalah penjajah dari India. Dan dia tidak mau menjadi orang-orang yang berperilaku demikian, tapi dia mengaca pada Yesus. Dia melihat bahwa Yesus adalah yang mengajarkan tentang kasih, tentang jalan tanpa kekerasan, dan dia mengikuti dan mempopulerkan ahimsa yang sebenarnya berasal dari Yesus. Dan dia mengatakan, aku mau menjadi murid Yesus, tapi aku tidak mau menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen tidak melakukan apa yang diajar oleh Yesus. Konteksnya sekali lagi itu di India pada zaman penjajahan Inggris. Nah, itulah sebabnya Yesus secara konsisten pula tidak menekankan tentang pemerintahan. Yang idealkan pemerintahannya pemerintahan demokratis, pemerintahan sendiri, tidak perlu kemudian ada penjajah Inggris dan sebagainya. Penjajah Belanda dan sebagainya. Kalau kita kalau Yesus pada waktu itu penjajah Romawi dan sebagainya. Lalu di Mahatma Gandhi penjajah Inggris. Yesus tidak itu, tapi Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi orang yang konsisten. Jadi kita punya sebagai siapa kita adalah anak Allah, kita punya tujuan untuk sampai kembali kepada Bapa, untuk menjadi contoh sebagai terang dan garam dunia. Dan kita akan menjadi garam dan terang dunia, walaupun saat ini kita belum nampak terang garam terang kita. Kalau kita konsisten, kita percaya, ternyata itu akan bisa terjadi. Saya teringat tentang kesaksian dan pelayanan. Banyak model-model di masa lampau yang kita pakai sebagai model kesaksian adalah kita berpikir dari diri kita. Aku ini punya Injil tentang kerajaan surga. Aku mau memberikan kepada kamu. Maka aku katakan pada kamu, kamu dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan masuk neraka. Cara-cara seperti itu sudah tidak lagi efektif. Ternyata kemudian dalam perkembangan orang-orang itu akan mendengarkan ketika kita masuk di dalam cara berpikir mereka, dalam bahasa mereka, dalam masalah mereka, dalam keberatan mereka, dan itu kemudian menjadi orang mereka terbuka dan mereka bisa menerima Kristus. Demikian pula dalam pelayanan. Pelayanan itu harus begini karena pola yang lama dulu begitu. Orang copy paste. Tidak, saudara. Pelayanan itu adalah melihat sisi lain sebagai raja. Bahkan dalam dunia bisnis pun, ekonomi, ada namanya service. Makanya kita kalau tentang PEC, harusnya kita melihat apa yang dibutuhkan orang saat ini. Kita melayani. Saya beberapa kali mendorong, ayo belajarlah untuk melayani kebutuhan secara daring, online. Karena itulah saat ini di masa, bukannya pandemi, tetapi masa yang sudah berubah, orang banyak mencari melalui daring. Belajarlah bagaimana melayani dengan baik-baik secara daring, dan itu pasti akan hasilnya luar biasa. Tapi bukan untuk memperkaya diri saja. Tapi apa yang kita punya itu adalah kita kembalikan untuk rencana-rencana Allah. Dalam segala bidang, ketika kita konsisten, kalau kita mau melayani dalam rangka untuk memuliakan Allah, maka Tuhan akan membuat proses pertumbuhan iman kita mencapai menghasilkan buah. Apakah angin ada? Angin tetap ada. Apakah ada goyangan? Goyangan tetap ada. Tetapi ketika goyangan ada, disitulah sebenarnya akar menemukan jalan untuk bertumbuh lebih kuat. Orang mulai mencari Tuhan lebih dalam. Orang mulai menghasilkan cabang dan buah lebih banyak dan lebih lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang saudara alami saat ini, saudara, ingatlah akan asal panggilan dan tujuan saudara mau kemana. Kalau kita konsisten, kerajaan Allah itu ada padamu.
Amin. Mari kita mengambil saat itu. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kita undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berkat kasih anugerah-Mu. Kami masih Engkau izinkan untuk beribadah, bersekutu bersama, walaupun ibadah kami masih harus berbentuk daring, namun tidak mengurangi rasa kebersamaan di antara kami. Bapa, perkenankan kami menghampiri tahta-Mu membawa doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sampai sejauh ini masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Berkatilah para pemimpin kami agar di dalam melakukan berbagai kebijakan, baik dalam penanggulangan pandemi maupun kebijakan dalam bidang ekonomi, benar-benar kebijakan yang tepat, setuju dengan apa yang terjadi kehendak-Mu untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Bapa, saat ini kami harus memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Mampukan kami segenap rakyat Indonesia bisa benar-benar berubah gaya hidup lama menuju gaya hidup yang baru. Kami juga mohonkan berkat untuk para pasien, baik yang masih dirawat dalam masa isolasi maupun yang sudah sembuh. Kiranya Engkau berkati senantiasa agar tetap menunjukkan rasa syukur kepada kita dan sukacita. Demikian pula para dokter, perawat, para tenaga medis, Engkau juga berkati agar di dalam masa-masa berat dan penuh tantangan ini mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan panggilannya untuk mengupayakan kesembuhan para pasien. Bapa yang Maha Kasih, secara khusus pula kami berdoa untuk kota kami tercinta, Kota Salatiga. Berkati kota kami, para pemimpin,
dari Bapak Wali Kota sampai ketua-ketua RT dan RW, bisa bersatu padu demi bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami masyarakat Salatiga jika bisa bersatu padu, saling membantu, saling menjaga, mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga pandemi COVID ini boleh segera berlalu dari kota kami tercinta Salatiga. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di kota Salatiga yang sejauh ini kami masih harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi yang bersifat komunal. Berkati gereja-gerejamu di Salatiga dan terkhusus GKJ Karangalit, agar di masa pandemi ini gerejamu tetap bisa menjadi saluran berkat dan menjadi sarana perwartaan karya keselamatan Allah. Gereja kami GKJ Karangalit dengan segala program dan rancangan yang kami buat, berkatilah Tuhan agar di masa pandemi ini program rancangan kami bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Bapa yang penuh rahmat, kami juga mendoakan beberapa warga jemaat GKJ Karangalit yang sedang sakit. Ada yang masih dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, dan ada juga yang dalam masa pemulihan. Berkatilah berbagai upaya yang dilakukan demi tercapainya kesembuhannya. Demikian pula kepada segenap umat-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan, kiranya Engkau memberi jalan keluar. Bapa kami menyadari begitu banyak pergumulan dan keluh kesah kami, namun dikarenakan dosa-dosa kami, sehingga kami tidak mampu menyebutkan satu persatu apa yang terjadi gumulan kami. Namun kami percaya Engkau Allah yang maha mengerti, Allah yang melampaui akal budi kami, sehingga Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan untuk keinginan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan mendengar segala permohonan kami, dan kami akan menutup syafaat kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada para murid kala itu. Bapa kami. Datanglah
Jemaat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, marilah kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Namun sebelum itu, dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan, dan dipergunakan, dan ajar kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Demikian doa ucap syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah akan usai, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan sehari-hari dengan kesetiaan iman. Teruslah kuat bertahan di tengah badai kehidupan, karena belas kasihannya sungguh memberkati kita.
Ini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah dalam pengharapan. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281 bait pertama dan ketiga, segala benua dan langit penuh.